Sebenarnya tuh udah pernah naik kereta jauh. kereta jarak jauh itu waktu biasa ya zaman sekolah dulu tuh kayak yang kita ingin berguru belajar bahasa Inggris nih, itu hanya kedok biar aku bisa bermain saja teman-temannya. Ya itulah, tipu-tipu Gitu. daya. Jadi aku maksudnya pernah kereta jarak jauh juga. Terus akhirnya udah deh, eh, nggak ada gimana-gimana tuh. Nah sekarang kan pasar turi, Iya. Surabaya pasar turi, Ya. tadinya mau ke Gubeng. Baru tahu, enggak sih, aku tahu kalau misalnya pasar turi itu dari jalur utara, tapi Hmm. hmm, kan dari, nah cuma aku nggak tahu rutinnya, aku pikir kayak Bandung naik naik gitu, Ya. ternyata Ternyata ke Cikampek. sampai terus Nah, ke jadi atas. deh kita ke Purwakarta dan lain-lain Ke ke atas. Cikampek. Terus agak lama tuh karena kan ganti kepala loko lokonya, Pokoknya. tuh. Oh gitu. Waktu Mm-mm. selama. Awalnya kan dari Bandung masih enjoy my life, maju nih. Terus karena udah tengah malam ya, mungkin orang-orang jadinya nggak ada yang minta puterin sama puterin kursi sama kondektornya dan lain-lain. Dari Cikampek sampai Surabaya, aku mundur Terus semua. semua gitu. Terus ya udah gak punya tenaga untuk, lagian kalau misalnya aku muterin belum tentu yang lainnya juga mau diputerin kan, Yes. gitu. Maksudnya itu tuh udah capek karena perjalanan tengah malam, nyampe sana tuh harusnya jam 8.25. Ah, nggak ngerti kenapa kalau teman aku yang dari Gambir itu tuh on time. Mm-mm. Terus yang dari Bandung ini nyampe itu baru jam 8.50-an. Jadi telat 20-30 menit. Hmm. Terus ya udah deh, karena hal-hal yang kayak gini tuh yang memang waktu kerja aku. Terus sampai sana itu kayak nggak sempat sarapan dan lain-lain. Udah langsung kerja aja di kereta, kenapa nggak sarapan? Ngantuk banget. Nah, selalu, karena kan Kereta malam ya dia mm, masuk. kan eksekutif kan nggak ngerti ya cara bilang jenis-jenis keretanya, pokoknya Nah, nggak biru. eksekutif. Nah itu kan area, lagi-lagi area kaki yang di perut saya itu kan gede, Iya. tapi kalau eksekutif biru itu buat aku ke dari malamnya lampunya masih terang banget. Itu lupa naik kereta apa, maksudnya kayak Jenis Argo Wilis keretanya atau apa ya. gitu-gitu itu nggak ya. Ya itu Nah, baru dengar sih. Tapi mungkin udah lama. Cuma kan mm, baru iya kedengaran. sebenarnya karena nggak keretaan ya jadi Ya. kurang tahu. Terus ya udah, itu tuh kakinya masih enak gitu. Pokoknya aku tidur, aku selimut, aku sampai kepala ini. Karena dingin. Nggak dingin karena sih udah nggak tahu yang si Oh. keretanya si Exa biru ini, Mm-mm. buat apa tuh nggak dingin gitu. Tapi karena silau banget ya bisa tidur, nah mungkin karena ramai dan lain-lain per 1 jam sekali, Iya. aku tuh kebangun gitu, jadi kan nggak bisa tidur ya. Oh, jadi kayak Mm-mm. bangun gitu. Ya kebangun itu pokoknya dari jam 9.35 kereta yang berangkat sampai jam 8.50 pagi, Mm-mm. hampir 12 jam ya kurang lebih. Hampir 12 Hampir jam. 12 jam nggak tau lah gitu lah ya itu mana. Terus ya udahlah sampai sana, untungnya itu tuh dekat dari TP3. Nah TP3 itu sempat aku visit kerja. Ya udah singkat cerita, selama di Surabaya nggak kemana-mana, cuman dari TP1 ke TP6 itu aja. Nah itu dengan fase 1 sampai 6 itu tuh, ini kan itu kayak PIN 1, PIN Satu 2, dua PIN 3 tiga. gitu. Nah, ternyata dia itu di area dalamnya pembeda di mana 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 tipe 1, tipe 2, tipe 3, 4, 5, 6 atas dasar kepercayaan masing-masing aja. Jadi misalnya itu Oh. nih, yang visit kerja aku itu kan misalnya tipe 3. Nah, Mm-mm. sebelah sananya itu tuh aku lupa apa. Mm-mm. Itu tuh TP 1 itu nggak salah. Nah, Iya. sebenarnya informan Iya. itu tuh udah TP 2, jadi kayak gimana Jadi pembatasnya susunannya itu. Jadi kalau dari dalam kita tuh bingung, tapi kalau kita keluar dari pintu luar baru kita bisa bedain mana tipe 1, tipe 2, tipe 4, 5, 6 kayak gitu. Tapi keren sih, maksudnya ternyata Surabaya tuh mallnya
besar Gede, tuh gede itu semuanya gitu. Hampir semua mall tuh keren segede-gede tuh itu. Surabaya. Nah, kalau kehidupannya tuh merasa kayak lagi di Medan aja ya. Mana banyak Nggak banyak struktur bangunannya mirip-mirip gitu, kayak Medan aja sih. suasananya Panasnya gimana hmm, panasnya. mungkin karena kebanyakan yang stay-nya di mall, jadi nggak kerasa banget gitu. Hmm. Nah, hari keduanya tuh pengen makan Main. sama klien dan Ya ya makanya itu kayak makan di luar kan udah jalan dari TP3 keluar ke TP1 udah mau nyebrang ditutup, terakhir kami balik makan ke Solaria. iya Solaria. Nah, Solaria itu dekat banget dari tempat yang aku visit kerja ini. Kenapa kami jalan jauh terus habis itu hmm, itu udah hari kedua ya, terus ya udah deh malamnya pulang ternyata jam 8. Nah, lagi-lagi jam 8 Maju mundur keretanya mundur maju lagi. karena kan ini dari Gubeng. Nah aku ternyata baru tahu kalau misalnya ke area TP3 itu lebih dekat dari Pasar Turi daripada Gubeng gitu. Cuman tadinya kenapa kami ngebet banget main ke Gubeng karena itu ada kayak showroom locker gitu, jadi kan bisa mandi dulu ekspektasinya pagi. Ternyata Ternyata karena agak dadakan pesan keretanya jadinya karena di nggak dapat kereta yang ke Gubengnya, Hmm. dapatnya ke Pasar Turi aja. Oh ya aku sempat ketemu juga sama Boy Besti di sana, cuma bentar. Jadi adalah teman kerja dulu ya rekan kerja dulu. Terus dia Dia memutuskan untuk di Surabaya akhirnya ada kesempatan di Surabaya jadinya ketemulah betul, sebentar. walaupun sebenarnya dia tuh masih sering ke Bandung karena dia tuh aslinya orang Surabaya, Surabaya Malang gitu loh, Jawa, tapi orang tuanya dinasnya itu di Bandung, makanya dia dari lahir di Bandung, jadi sebenarnya dia masih bolak-balik Bandung, tapi ada kayak cuma nyempetin bentar doang ke Surabaya gitu. Terus habis dari itu um, pulang langsung seperti biasa ngecek-ngecek kerjaan kan masih jam 8 malam ya, aku bingung juga, untungnya sama perjalanan itu aku sendiri kosong gitu. Nah itu tuh kereta itu orang, jadi aku masih kerja pulang tuh naik pulang. nah tahu tuh nomor kereta yang pergi nggak tahu. Terus ya udah aku ngerjain kerjaan bentar, terus aku lapar, aku makan dulu, pesen kereta makan. Lupa mau apa, ya udah habis itu makan udah kereta makan, nggak lama aku ngantuk mau tidur. Nah, udah tuh aku tarik selimut pas aku lurus ternyata exit Turangga. Oh nggak tahu apakah semua kereta Turangga eksekutifnya kayak gini atau Turangga itu cuma itu aja ya, gitu nggak ngerti ya, soalnya dia eksekutif nggak ngerti juga apakah new generation atau gimana gitu. Nah pas aku lurusin kakiku nggak bisa lurus karena space-nya itu lebih pendek dibanding eksekutif yang warna biru. plus minusnya sih. Ya sebenarnya kursinya tuh enak banget, tapi untuk ukuran aku juga sebenarnya nggak tinggi ya, jadi kaki akunya lurus kenapa praktekin itu nggak bisa Jadi lurus mentok ya. jadi mentok, mending mentok jadi enak. Pegel. Iya jadi pegel banget. Nah aku sama pulang tuh nggak bisa tidur karena kakinya ya, itu pokoknya terakhir tidur tuh sekitar jam 3-an, 3 pagi juga gitu, terus atau jam 2 gitu aku bangun, sisanya aku udah nggak nyaman banget, udah yang kayak udah terserah kaki udah sakit banget. Udah deh, nah itu juga tahu tuh harusnya nyampe Bandung tuh 6.10 tapi nyampe 6.26. Nyampe nya ya gitu. Udah belum perjalanan ini itunya, terus udah aku bobo bentar karena memang urgent banget ada meeting, ya makan siang aku balik ke kantor. Intinya hari itu habis dari Surabaya langsung ke kantor. Nggak langsung sih, ada istirahat iya tidur bentar sih, kuat badannya ya. Sebenarnya mau juga kerja ya seperti itu. Udah deh perjalanan seperti itu, nanti dilanjutkan lagi deh
akhir bulan, Iya, awal bulan, dan bulan depan. insya Allah. Amin. Jadi Selalu. intinya dari 2 trip kemarin itu berkesan sebetulnya. Baru pertama kali ke sana. Ke Jambi pertama kali, Mm-mm. ke Surabaya pertama kali. Ya meskipun Soalnya kalau dulu kerjaan tuh bukan Jambi, main. Jambi cuma lewat doang deh. Ya lewat kan bukan berarti fisik maksudnya. Mm-mm. Bukan. Ya mungkin lewat. Cuma bukan berarti yang keliling. Tapi emang aku baru tahu ternyata kalau Jambi itu vibes-nya kayak dari segi makanan tuh mirip Padang, Palembang. Oh, Sumatera Kayak, sih. kayak tapi masakan nggak tahu ya pagi sorenya Jambi itu enak banget. Pagi sore Pagi, siapa? tapi nggak tahu katanya itu beda saat pagi sore grup yang pada Oh, umumnya beda. gitu Berarti pagi ngerti. sorenya beda ya? Padahal pagi sore hijau gitu kan terus kayak Hmm. enak banget. Nah itu juga sehari sebelumnya aku bilang ke aku pengen banget makan masakan Padang. Yang real, yang Terus kelas lah. nggak kelas juga sih, Iya, misalnya beneran ya biasa kan kita makannya iya. pahe ya Padang hemat. Karena mah biasanya dibilangin. Nah terus habis itu kok pas malamnya itu sehari sebelum ke Jambi tuh makan ya terus 3 hari berturut-turut di Jambi sampai pulang aku makan terus dan sampai detik ini tanggal berapa nih? Ini tanggal berapa? Ini tanggal 11, 11 11-an lah. 11 nggak tahu. Iya, 11. Nah ini balik ke Jambi itu tanggal berapa ya? jam itu minggu kemarin. Tanggal 2 Iya, tanggal 2 ya 2 Juni ke tanggal 11 aku trauma makan nasi Karena karena mungkin kemarin tuh seenak itu ya di sana tuh terus kayak lagi kangen-kangen makan masakan Padang terus akhirnya sih trauma karena menurun kita nasi nasi lekoh terus gitu 4 hari sampai detik ini aku masih jadi bosan juga. pas di Surabaya juga aku nasi cuman sekali deh itu pun pop dan sisanya kan kayak salari dan itu kayak kue tiaw terus kemudian roti dan lain karena benar-benar belum kayak hari ini aku juga makannya tidak nasi gitu Dia kayak tidak nasi, dia nggak mau nasi. ayam doang Nasi, paling ini sate. ya benar itu bisa trauma itu gitu Ya deh. biasa aja sih. Nanti makan. Ya, seperti itu sih guys. Ya, dilanjut lagi keseruan dari Ibu Zaila ini. Oh iya Bye.